smooth, yeah. Why you always in the mood? Messing around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari 11 IPA 3. Nama saya Aureli Oktaviana. Saya Anisatul Asrin. Saya Ayu Lestari. Saya Jenis Limahanami. Kami dari kelompok US Rendra akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Tryna tell you what to do, but try to play it cool, baby. Sebelumnya, PS Rendra merupakan seorang penyair, dramawan, pemeran, dan juga sutradara teater yang berkebangsaan Indonesia. Sejak masih muda, beliau sudah mulai menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Beliau lahir pada tanggal 7 November 1935 di Surakarta. Kemudian beliau wafat pada tanggal 6 Agustus 2009 di Kota Depok. Beberapa karya beliau yang booming pada saat itu diantaranya Balada Orang-Orang Tercinta, Bulan Saja, Blues Untuk Boni, Perjalanan Bu Aminah, dan yang terakhir Kumpulan Empat Saja. Messing around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do. Teks eksplanasi adalah teks yang isinya menceritakan suatu proses, fenomena atau peristiwa. Di dalamnya juga terdapat pernyataan sebab akibat mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. I'm playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in? Struktur teks eksplanasi yang pertama ada pernyataan umum. Biasanya pernyataan umum memuat definisi, pengertian, dan perkembangan suatu peristiwa. Yang kedua, sebab akibat. Bagian ini menjelaskan sebab akibat bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Yang ketiga, interpretasi. Umumnya interpretasi memuat kesimpulan penulis berkaitan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Why you always in the mood? Messing around acting brand new. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, isinya faktual atau apa adanya. Yang kedua, bersifat ilmiah. Yang ketiga, bersifat informatif. Yang keempat, temanya memuat hal-hal umum. Yang kelima, terdapat screen makers atau penyampaian urutan. I'm playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always? Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, pembahasannya lebih berfokus kepada hal-hal yang bersifat umum atau generik tanpa adanya partisipan manusia. Yang kedua, menggunakan istilah-istilah ilmiah. Yang ketiga, menggunakan kalimat pasif. Yang keempat, sering memakai kata verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. Yang kelima, menggunakan konjungsi kausal dan waktu. I tell you what to do, but try to play it cool, baby. I ain't playing by your rules. Eksplanasi ada 4, yaitu yang pertama gempa bumi, yang kedua banjir, yang ketiga longsor, yang keempat tsunami. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always? Contoh teks eksplanasi yang kami ambil adalah tentang permasalahan sampah. Sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi. Keberadaan sampah sangat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. Sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai, seperti sayuran, daun-daun kering, dan sisa-sisa makanan. Sampah ini dapat diolah sebagai pupuk atau kompos untuk tanaman. Sementara sampah organik adalah sampah yang tidak mudah terurai, seperti plastik, botol, kaleng, dan lain-lain. Salah satu cara untuk meminimalisir sampah organik adalah dengan mendaur ulang menjadi sebuah benda yang mempunyai nilai jual dan manfaat. Sampah merupakan salah satu fenomena yang sering kita temui di lingkungan masyarakat. Sampah mulanya terlihat seperti masalah sepele di sekitar kita. Namun, jika dibiarkan, sampah tersebut akan dapat memberikan dampak yang sangat besar. Contohnya, menjadi sarang penyakit. Selain itu, sampah juga dapat mendatangkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Sampah yang dibuang ke sungai secara terus-menerus akan membuat air sungai menjadi sulit mengalir. Dan lama-kelamaan air sungai bisa meluap. Apabila banjir, tentu saja akan menyulitkan kita untuk beraktivitas dan bekerja. Banjir yang sangat besar dapat menyebabkan tanah longsor. Banyak sekali dampak yang dapat dirasakan jika kita selalu membuang sampah sembarangan. Untuk itu, kita sebagai makhluk sosial yang menginginkan kesejahteraan, marilah bersama-sama untuk menjaga lingkungan.
Dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk atau kompos untuk tanaman, dan sampah organik dapat diolah kembali untuk menjadi barang yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Bagian paragraf pertama yaitu bagian pernyataan umum, karena menjelaskan mengenai apa itu sampah, jenis-jenis sampah, dan cara mengolah sampah. Paragraf kedua dan ketiga adalah bagian sebab akibat, karena menjelaskan mengenai bagaimana sampah bisa memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Paragraf yang keempat yaitu bagian interpretasi, karena menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk sosial harus menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau memuat kesimpulan. Try to play it cool, baby, I ain't playing by your rules. Sekian dari kami.